بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Iya, jadi nafkah keluarga ini sangat penting untuk kita bahas pada malam hari ini, karena memberi nafkah pada keluarga itu adalah salah satu unsur yang sangat penting di dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu yang dimaksud di sini adalah nafkah yang halal dan nafkah yang lapang. Sebuah keluarga yang dinafkahi oleh kepala keluarga, dalam hal ini tentunya adalah suami, dan suami memberikan nafkah yang cukup, bahkan memberikan nafkah yang lapang dari sumber penghasilan yang halal tentunya, ini menjadi pilar utama keluarga itu meraih kebahagiaan, keluarga itu meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu akan lain halnya dengan sebuah keluarga yang kepala keluarganya itu tidak menyiapkan nafkah yang cukup, tidak cukup penghasilan untuk makan sehari-hari, tidak cukup penghasilan untuk bahkan biaya kontrakan rumah, dan berbagai kebutuhan hidup. Ini kalau keluarga tersebut tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki fondasi iman yang kuat, maka kondisi yang seperti ini bisa menjadi sumber terjadinya konflik, bahkan malapetaka di dalam rumah tangga. Ya, karena itu seperti yang sering kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan terdahulu, bahwa satu di antara 8 sumber-sumber terjadinya masalah, satu di antara 8 sumber-sumber terjadinya konflik di dalam rumah tangga, di antaranya itu adalah persoalan nafkah. Ya, dalam hal ini suami tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anaknya, dan boleh jadi itu terjadi oleh karena suami mungkin sudah pensiun, kemudian sejak dia pensiun tidak lagi memiliki aktivitas yang lain, tidak lagi memiliki maisha, sumber penghasilan yang lain, bahkan hari-hari pensiunnya itu hanya diisi dengan tiduran saja di rumah. Ya. Dan boleh jadi juga seorang suami masih kuat, masih sehat, ya, tapi karena dasar pemalas, maka suami yang seperti ini tentu tidak bisa memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya, dan dalam kondisi yang seperti ini terkadang timbullah berbagai masalah di dalam rumah tangga. Karena itu sekali lagi tema ini penting sekali kita bahas pada malam hari ini. Semoga keluarga-keluarga muslim memahami dan menyadari, terutama tentu di sini adalah pihak suami, akan pentingnya bahkan wajibnya seorang suami itu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ya, Ustaz.
Nafkah itu sendiri apa sebetulnya, Ustaz? Iya. Jadi nafkah dari bahasa Arab nafkah itu artinya memberikan kebutuhan, ya, memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Iya. Ya, kebutuhan itu tentu adalah sandang, papan, pangan. Ya, jadi makan, minum, pakaian, perumahan. Ya. Ini yang standar. Nah tentu kalau seorang suami itu bisa memaksimalkan potensinya, bisa memaksimalkan tenaganya, bisa memaksimalkan waktunya, bisa memaksimalkan ilmu dan skill yang dia miliki, dan tidak menjadi suami pemalas, maka tentu bukan hanya kebutuhan pokok itu yang bisa dipenuhi, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang sifatnya sekunder, bahkan kebutuhan yang sifatnya tersier. Ya, dan seorang suami merupakan suatu kewajiban seorang suami itu memberikan nafkah bagi keluarganya. Mungkin untuk bicara soal nafkah ini tentunya adalah suatu hal yang sangat penting bagi seorang suami, Ustadz. Yeah. Adakah dalil-dalil atau semacam hadis atau apa aja yang bisa menjadi motivasi bagi seorang suami untuk betul-betul menafkahi istrinya? Betul ya. Yes. Jadi agama kita ini dinul Islam yang sangat mulia dan sangat lengkap, komprehensif ini. Banyak sekali menjelaskan dalil-dalil tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah pada keluarganya. Ya. Kenapa demikian? Oleh karena sebuah keluarga yang ingin dibangun menjadi keluarga yang sakinah, menjadi keluarga yang mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, merupakan satu kebutuhan yang pokok adanya nafkah itu. Kita lihat misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu adalah pemimpin terhadap istri-istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Artinya Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki itu. Ya, termasuk di dalamnya adalah kelebihan dalam hal kepemimpinan. Ya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dengan sebab suami itu memberikan nafkah harta kepada keluarganya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang laki-laki bagaimanapun rendahnya dia punya status di dalam rumah tangga, tetap dia adalah qawwam, tetap dia adalah pemimpin. Sekalipun seorang istri itu strata pendidikannya di atas daripada suaminya, maka seorang istri tetap dia adalah sebagai makmum di dalam keluarga. Dia sebagai makmum, sebagai orang yang dipimpin oleh suaminya. Bagaimanapun rendahnya derajat, mungkin derajat sosial dari seorang suami, tetapi apabila dia sudah masuk di dalam sebuah rumah tangga, ya, seorang istri betapapun tingginya dia punya derajat, ya, maka dia harus menjadikan suaminya itu sebagai qawwam, sebagai pemimpin. Kemudian ayat ini juga menjelaskan wujud, ya, wujud daripada kepemimpinan itu pertama adalah bagaimana dia bertanggung jawab, ya, karena
ya sifat tanggung jawab, sifat kepemimpinan itu Allah telah berikan kepada laki-laki. Ya, hanya terkadang ada laki-laki, ada suami yang tidak bermental pemimpin. Ya, dia sebenarnya potensi itu Allah telah berikan kepada setiap laki-laki. Kemudian yang kedua, wujud daripada kepemimpinan itu adalah memberikan nafkah. Ya, wabima anfaqu min amwalihim. Ya, disebabkan karena mereka kaum laki-laki atau suami itu memberikan nafkah harta kepada keluarganya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Merupakan kewajiban bagi seorang suami itu memberikan makan, ya, memberikan makanan dan memberikan pakaian kepada istri dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Ya, para ulama menafsirkan di sini apa yang dikatakan ma'ruf, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak dalam keadaan yang kurang atau tidak cukup. Ya, al-ma'ruf juga bisa bermakna bahwa nafkah yang diberikan itu dari sumber-sumber yang halal. Ya, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Ayat ini juga menyebutkan bagaimana kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyah bisa amman yamliku qutahu. Ya, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa apabila dia menahan sesuatu yang berhak dia berikan kepada yang punya hak. Ya, jadi salah satu di antara hak istri dan salah satu di antara hak anak terhadap ayahnya, istri terhadap suaminya, itu adalah diberikan nafkah. Ya, diberikan nafkah. Bahkan dari hadis ini ulama menjadikan ini sebagai dalil akan wajibnya seorang suami itu memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Ya. Bahkan kalau kita lihat status hukumnya itu ya ijma' para ulama, tidak ada lagi ulama yang berbeda pendapat akan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian kita lihat juga dalam riwayat ya Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Hindun binti Utbah ini adalah ibu dari seorang sahabat yang bernama Muawiyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, karena suami daripada Hindun bin Utbah radhiyallahu anha ini adalah Abu Sufyan. Ya. Nah, Hindun binti Utbah ini radhiyallahu anha itu pernah mendatangi khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan suaminya. Ya, perihal tentang suaminya yang bakhil. Ya. Kebakhilannya itu adalah tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap istri dan anaknya. Kemudian Utbah bertanya kepada Rasulullah, apa Hindun
radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mengambil nafkah? Ya, bolehkah saya mengambil nafkah yang merupakan hak saya dan hak anak saya dari suami saya secara sembunyi-sembunyi?" Ya, maka Nabi SAW mengatakan, "Khudi ma yakfiki wa waladaki." Ya, bil ma'ruf. Khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Itu kata Nabi SAW. Ya, jadi ambillah, ya, ambillah secukupnya untuk kamu dan untuk anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ya, kata para ulama, ma'ruf di sini maknanya adalah dengan kadar yang cukup, ya, dengan kadar yang cukup sesuai urf atau budaya yang berlaku di zaman itu. Ya, jadi tentu kecukupan akan standar cukup nafkah bagi suami dan anak-anak ini bisa saja berubah sesuai dengan zaman, sesuai dengan kondisi. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Hindun, ambil tanpa seizin daripada suamimu. Ya, ini menunjukkan kepada kita kalau ada seorang suami yang kikir, ya, dalam makna sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah yang cukup, tetapi ternyata suami itu sangat kikir. Ya, sekalipun di sini Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa sahabat yang bernama Abu Sufyan ini dia tidak kikir dalam berbagai hal. Mungkin beliau itu radhiyallahu anhu punya ijtihad, ya, wallahu alam, sampai kemudian membatasi pemberian nafkah itu kepada istri dan anaknya. Ya, tetapi pengaduan ini diterima oleh Nabi SAW dan mengatakan boleh kamu mengambil tanpa seizin daripada suamimu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yaitu dengan kadar yang cukup, ya, sesuai dengan budaya yang berlaku pada zamannya. Ya, jadi ini mungkin kalau ada orang menanggapi ini, wah kalau gitu ini boleh mencuri ini. Ya, seorang istri boleh mencuri uang di kantong suaminya. Jadi ini tidak mencuri. Tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan seseorang itu mencuri. Ya, yang dikatakan mencuri itu adalah orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kalau istri dan anak mengambil uang dari kantong suaminya, ya, secukupnya, maka itu tidak mencuri, itu adalah haknya. Dia ambil haknya. Ya. Jadi inilah beberapa dalil-dalil, ya, sangat banyak sekali sebenarnya dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Tentu konteksnya di sini selain nafkah batin, jadi nafkah itu ada dua, ada nafkah zahir, ada nafkah yang lahir, yaitu kebutuhan yang sifatnya lahiriah, ya, dan ada nafkah batin, ya, kebutuhan tentu yang sifatnya batin, ya, apakah itu memberikan kondisi yang nyaman, memberikan kecintaan, ya, memberikan sifat kasih sayang, perlindungan, keamanan, termasuk diantaranya adalah kebutuhan yang sifatnya khusus, ya, bagi pasangan kita. Ya, ya. Kalau kita bercermin ke masa lalu, adakah keteladanan yang bisa kita petik dari keteladanan dari para nabi, para sahabat dalam memberi nafkah kepada keluarga, Ustaz? Iya, ya, betul. Rasulullah SAW adalah teladan multidimensi. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah SAW, teladan yang baik.
Dan keteladanan Nabi ini bukan hanya dalam aspek-aspek tertentu, tetapi teladan dalam segala hal. Ya. Ya. Jadi memang sosok kesempurnaan itu ya hampir semuanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menyebabkan konsep Islam ini menjadi konsep yang kuat. So, kenapa? Dia adalah merupakan satu ideologi yang tidak hanya teoritis, tapi ideologi yang aplikatif, ideologi yang punya contoh, ya, ideologi yang punya keteladanan, dan itu sudah dipraktekkan dengan berhasil. Nah, termasuk diantaranya keteladanan Nabi SAW dalam mencari nafkah. Nabi memiliki istri 9, semuanya itu diberi nafkah. Ya. Bahkan sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Muhammad diangkat menjadi Nabi, beliau sudah bekerja sebagai seorang pengembala. Kemudian seterusnya beliau berdagang. Ya. Bahkan kalau kita bisa melihat beberapa teladan nabi-nabi yang lain itu, Nabi Zakaria dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, beliau itu bekerja sebagai tukang kayu. Ya. Nabi Daud, ya, Nabi Daud itu sebagai tukang pandai besi. Ya. Bahkan ada hadis, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu disebutkan bahwa Nabi Daud itu tidak akan makan melainkan dari hasil usahanya sendiri. Masya Allah. Ya, jadi dia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Ya, dia menggantungkan hidupnya pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hasil usahanya sendiri. Ya, demikian juga Nabi Adam. Nabi Adam itu petani, dia bercocok tanam. Ya, Nabi Nuh tukang kayu, Nabi Idris ya tukang jahit. Ya. Bahkan kalau kita melihat para sahabat, 4 sahabat utama Al-Khulafaur Rasyidin, tidak ada antara mereka yang miskin. Bahkan 4 Khulafaur Rasyidin itu semua adalah orang yang kaya. Ya, bahkan kalau kita mau mengatakan orang yang kaya raya, ya, baik itu Abu Bakar, baik itu Umar, Utsman maupun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik, terkadang meskipun kita sudah mendapat anjuran dari firman Allah sehubungan dengan menafkahi, bahkan menafkahi keluarga ini dalam status wajib bagi seorang suami, kemudian kisah-kisah yang begitu mengandung hikmah tentang keteladanan dalam memberi nafkah, masih saja ada sifat-sifat malas dalam diri kita, Ustaz. Adakah tips untuk memotivasi diri agar bersungguh-sungguh, Ustaz, dalam memberi nafkah kepada keluarga? Bagus. Iya. Jadi memang ada juga fenomena di kalangan suami-suami yang ya pertama memang menikah tidak punya kafaah yang istita'ah yang memadai. Ya. Artinya ya nikah dengan model dengkul. Ya. Jadi nikah dengan model semangat, dengan modal semangat. Ya. Nah, tentu ini tidak menjadi satu masalah yang sangat prinsip, ya, kecuali ketika dia sudah menempuh hidup berumah tangga itu, dia juga masih seperti itu. Dia tidak memiliki kesadaran, dia tidak memiliki semangat, ya, untuk bekerja, ya, kerjanya bangun terlambat. Pagi bangun terlambat, nanti jam 8, jam 10 baru bangun. Kemudian bangun, setelah bangun bukan pergi mencari nafkah, ya, tapi hanya tinggal saja di rumah. Ya. Ini tentu suami yang seperti ini adalah suami yang sontoloyo, ya. Suami yang seperti ini adalah suami yang tidak patut ditiru, ya. Suami yang tidak punya kesadaran, tidak punya tanggung jawab, ya. Suami yang seperti ini tidak pantas dikatakan sebagai qawwam, tidak pantas malah dikatakan sebagai rijal. Ya, sebab rijal itu bukan hanya makna jenis, menunjuk jenis, tapi dia juga menunjuk kualitas. Ya, memang rijal dari asal kata rajulun itu menunjuk pada jenis, ya, laki-laki, ya, jenis laki-laki. Tetapi
kata-kata rijal itu terkadang juga dia tidak hanya menunjuk pada jenisnya, tapi menunjuk pada kualitasnya, ya, pada tanggung jawabnya. Ketika seorang suami dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, maka dia tidak pantas dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, dia adalah rijal yang memimpin kaum wanita. Maka banyak sekali dalil-dalil baik di dalam Al-Quran, dalam hadis yang memberikan motivasi yang sangat besar agar seorang suami itu mencari nafkah. Ya, tentu masalah hasil itu adalah masalah kedua. Ya, masalah yang utama itu adalah usaha yang maksimal. Ya, kita lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran itu sudah memberikan isyarat-isyarat. Dalam surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya." Dan bukankah kami telah menjadikan malam itu sebagai pakaian, ya, artinya tempat untuk beristirahat. Kemudian wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami telah menjadikan siang itu untuk mencari penghidupan, mencari maisha, mencari nafkah. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang telah menjadikan bagimu bumi ini mudah. Ya, artinya mudah kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk diantaranya untuk melakukan aktivitas mencari nafkah. Ya, sebab bumi ini Allah tidak jadikan miring, bumi ini tidak selalu dalam keadaan goncang, sehingga ketika kita berkendaraan, ketika kita jalan mudah, ya, kita menjalani bumi ini dengan mudah. Famshu fi manakibiha, ya, karena dalulannya itu, karena mudahnya bumi ini, silakan kalian melakukan perjalanan di segala penjuru. Anda mau kemana, ya, itu tujuannya apa? Untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah. Wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur, dan makanlah dari apa yang dia rezekikan, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya, kemudian ada juga ayat yang sering kita baca, ya, di surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis salatu, apabila telah ditunaikan salat itu, kalau dilihat sini surah Al-Jumu'ah, ya, itu berkaitan dengan salat Jumat, tetapi tentu maknanya tidak hanya salat Jumat, semua salat, ya. Apabila kamu telah menunaikan salat, maka fantashiru fil ard. Ya, jangan hanya duduk terus di masjid. Ya, silakan kamu bertebaran di muka bumi ini. Ya, wabtagu min fadlillah, carilah karunia-karunia Allah yang banyak. Ya, tapi jangan sampai lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa di dalam bertebaran di muka bumi ini mencari karunia Allah, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita lupa berzikir, kita lupa syariatnya. Ya, sehingga kita tidak lagi mementingkan rezeki itu dari sumbernya, apakah dia halal atau haram, yang penting banyaknya. Ya. Nah, ini beberapa motivasi yang sementara bisa saya sampaikan. Baik.